اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para jamaah sekalian, kita ini berapa tempat? Satu doang. Kita ini hari insyaallah akan melakukan perjalanan yang insyaallah mudah-mudahan ridha Allah Subhanahu wa taala dan penuh keberkahan insyaallah. Suara saya jelas enggak ke belakang? Beneran. Maka sebelum kita jalan mungkin ada beberapa taujihat atau irsyadat, ada beberapa hal-hal yang saya mau sampaikan sebagai maklumat. Karena juga tadi saya dengar katanya ada yang shift 3 ya. Jadi ntar di mobil takutnya mungkin berangantuk, jadi di sini aja mungkin. Nah, kasih sedikit bimbingan. Ntar di mobil kalau udah bangun tidur bilang nah. Jadi kalau ada mau jawab ntar di mobil. Yang pertama saya ingetin antum semuanya, lurusin niat kita masing-masing. Ya, kita ini mau ziarah, kita lurusin niat kita. Innamal a'mal binniyat. Ya, Rasul bilang pekerjaan itu nilainya dan seterusnya itu tergantung daripada niat si pelakunya. Kita niatin. Apa niat kita berziarah? Pertama, kita niat ingin melakukan sesuatu yang Allah perintahkan, menjalani perintah Allah. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Mencintai orang-orang soleh. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan dekatilah orang-orang soleh. Allah nggak bilang yang hidup atau yang meninggal. Orang soleh deketin. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita niat mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala juga untuk mencari perantara antara kita sama Allah. Di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah perantara antara kalian dengan Allah. Perantara itu udah pasti makhluk, ya enggak? Yang namanya perantara pasti bukan Allah. Cari perantara makhluk, apapun, baik itu amal soleh, baik itu bacaan surat Yasin, pokoknya makhluk, baik itu perbuatan ataupun orang. Ya, itu udah jelas. Pembahasannya mungkin nanti kapan-kapan kita lebih detail lagi. Yang jelas Allah nyuruh kita mencari perantara dengan sesuatu yang Allah demen, yang Allah cintai. Kalau kita ibadah, kita cinta. Allah cinta sama ibadah. Allah cinta perbuatan baik. Pasti Allah cinta perbuatan baik. Jadikan itu perantara untuk memancing keridhaan Allah. Nah, kalau kita sekali baca Yasin, Allah demen. Kita baca tahlil, kita zikir, Allah demen. Satu perbuatan demen. Kalau orang-orang soleh, ini mesin pembuat amal solehnya. Ya, seumur hidup berapa kali beliau baca Yasin? Berapa kali beliau ibadah? Berapa kali? Makanya kita tawasul sama orangnya langsung. Karena pasti dia nggak mungkin kita tawasul sama tukang sabung ayam. Apanya yang kita mau jadi perantara dari dia? Apanya yang Allah demen dari dia? Apanya? Kita nggak mungkin berperantara kepada orang tersebut kecuali karena kesolehannya kepada Allah. Karena banyak amal-amal yang Allah cintai yang dulu dia pernah kerjakan dan Allah harumkan terus namanya sampai berabad-abad. Gitu. Jadi menjalani perintah Allah yang pertama itu ayat pertama, yang terus menjalani perintah yang kedua tadi. Terus yang ketiga menjalani perintah Allah yang ketiga yang berbunyi wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum. Kita disuruh sabar untuk mendekati orang-orang yang selalu pagi sore berdoa kepada Allah. Sabarkan diri kamu dekat sama mereka. Pasti capek, pasti perlu ini. Itu perintah Allah juga, wasbir nafsak. Sabarkan dirimu ma'al ladzina yad'una rabbahum. Dekat bersama orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhan mereka. Bil ghadati wal 'ashyi. Pagi sore mereka selalu berdoa. Ini orang-orang yang kita datangin, yang kita mau ziarahin, Maulana Hasanuddin atau semua, mereka tidak diangkat menjadi wali kecuali karena mereka dekat sama Allah dengan zikir pagi sore pasti itu. Pasti karena Rasul tuh zikir pagi sore. Para wali itu orang yang paling tebal ngikutin Rasulullah. Orang yang paling sempurna mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perintah-perintah Allah. Kemudian yang ketiga, kita niat ingin memiliki satu amalan. Amalan hati. Apa amalan hati tersebut? Amalan hati yang namanya cinta. Ya, amalan itu ada dua. Dosa ada dua dan juga perbuatan amalan soleh ada dua. Ada dosa yang zahir, ada dosa yang batin. Ada dosa mata yang kelihatan, yang pakai anggota tubuh. Dosa mata, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki, dosa kuping. Ada lagi dosa hati. Sombong, ujub, terus udzon, buruk sangka dan sejenisnya. Itu lebih berbahaya. Karena hati ini adalah sentral pandangan Allah kepada manusia. Hati gitu. Nah, hati bagus, luar pasti bagus. Nah, jadi maksiat hati lebih berbahaya daripada maksiat luar. Begitu juga amal ibadah, jangan salah. Ada amal ibadah yang zahir, ada amal ibadah yang batin. Dan amal ibadah yang sifatnya dari hati itu lebih besar nilainya. Ya, kenapa para wali, kenapa orang-orang ahli surga? Kenapa? Karena kebersihan hati mereka.
Nah, hati itu akan bersih karena perhiasan-perhiasan amal-amal soleh yang ada di hati. Di antaranya adalah cinta karena Allah. Itu amalan hati. Kita cinta sama seorang wali, nggak mungkin kita cinta sama dia kecuali karena kesolehan dia. Nggak mungkin kita cinta sama grup band anu, nggak mungkin. Dia apanya yang kita demenin dari dia? Apanya coba? Duhanya. Emang dia duha itu? Baca Qur'annya. Apa yang kita demenin dari dia? Nah, itu berarti cintanya udah bukan karena Allah. Tapi kalau kita cinta, kenapa cinta sama dia? Karena Allah. Saya suka sama Anda karena Anda soleh. Begitu ini orang berubah, nggak mungkin saya cinta terus sama Anda. Apanya lagi yang mau dicintai? Kita benci sama orang maksiat, benci karena Allah. Begitu dia tobat, baik, kita cinta sama dia. Karena dia telah menjalani perintah. Itu namanya benci dan cinta karena Allah. Ini amalan yang luar biasa. Yang di hari kiamat, Allah akan kumpulkan orang-orang yang cinta kepada Allah. Di dalam hadis banyak keterangannya, panjangan dah kalau kita baca satu-satu. Ya Rasulullah bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia di hari kiamat nanti. Semua orang bakal tenggelam dengan keringat masing-masing, nggak bakal ada yang dapat naungan kecuali 7 kelompok ini. Dan hanya naungan Allah, yang lain nggak ada semua. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Adalah orang yang cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ya, cinta karena Allah kumpul semua. Ya, kita cinta, nggak mungkin kita kenapa kita mau ziarah ke makam beliau padahal kita nggak ngalamin, nggak nemuin. Cinta kita nggak mungkin kita nggak mau duduk di sini capek-capek waktu kita korbanin kegiatan kita karena apa? Kesolehannya. Ya Rabb, saya nggak mau datang sama orang-orang ini yang nggak mau mengenang makam kecuali karena kesolehan beliau di waktu hidup. Karena Engkau saya cinta ya Rabb. Seandainya orang ini nggak terkenal kebaikan kayak begitu, nggak bakal mau saya duduk di sini kayak begitu. Itu cinta karena Allah dan sangat banyak manfaat luar biasa, banyak fadilahnya. Itu perintah Allah juga dan amalan hati. Kemudian juga yang keempat, kita niat menjalani perintah Rasulullah. Nabi ngomong di Sahih Muslim, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur ala fazuruh. Dulu saya melarang kalian ziarah ke makam kubur, tapi sekarang ziarahi kubur-kubur. Disuruh Nabi ziarah kubur. Ya, jadi sering saya tengerin, Nabi nggak pernah ngelarang. Sama sekali nggak ada hadis yang melarang kita ziarah kubur, nggak ada sama sekali. Kecuali untuk perempuan yang buka aurat, yang kira-kira bakalan dan seterusnya. Ada larangannya, itu pun ada ketentuannya. Tapi kalau buat laki-laki nggak ada larangannya. Jadi kalau ada yang bilang ziarah kubur musyrik, minta dalilnya, ada nggak larangan ziarah kubur? Anak kasih duit ente 100.000 kalau ketemu, gitu ya. Kalau ente bisa kasih anak dalil Rasul melarang ziarah kubur, anak kasih duit. Ini masalah musyrik. Musyrik bukan ziarah kubur, beda urusan. Itu beda urusan. Itu tergantung bagaimana niatnya kita. Kalau niatnya kayak tadi nggak ada kemusyrikan, cinta karena Allah, kita pengen tawasul dan segala macam dan seterusnya. Kemudian yang terakhir juga diniatkan bahwa kita ini ingin meluangkan waktu kita dalam taatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan firman Allah yang berbunyi. Allah berfirman di Al-Qur'an ya, bahkan kemarin saya dapat broadcast dari teman saya di grup Habaib Ustaz alumni, teman-teman kita mondok dulu, ada satu anak muda di Palestina lagi nyariin puing-puing runtuhan katanya dia lagi nyari korban keluarganya, ngeliatnya ada potongan ayat Quran. Ya, potongan ayat Quran begitu dibuka dan ada fotonya, Anda dapat fotonya. Ya, fotonya diunjukin. Wala taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashurun. Jangan kau katakan orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Mereka hidup tapi kalian tidak merasakan kehidupan mereka. Ini orang mengandung kayak begitu. Nah, itu mereka yang gugurnya nggak perang, dibom, enggak. Nah, ulama sama syuhada hebatan mana kira-kira? Jauh. Gampangan mati syahid atau gampangan mati jadi ulama? Lah, ente sekarang bisa jadi syuhada. Perang nih, mau tinggal nyambut golok jadi syuhada ente. Kalau jadi ulama bertahun-tahun digebugin, suruh ngapalin, suruh anu. Makanya kata Imam Hasan Basri ditimbang darahnya syuhada dengan tintanya ulama. Beratan tintanya ulama bukan karena ukurannya tapi bobotnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau syuhada memerangi setan-setan yang ada di tubuh musuh Allah, kalau ulama memerangi setan-setannya dan menghidupkan jiwa-jiwa orang tersebut. Dihidupin jiwanya. Sama, dari yang tadinya mati jadi double hidupnya. Kehidupannya nambah dan jiwanya hidup, setannya mati. Kalau yang syuhada mati sama orang-orang, mati sama orang-orang. Mati udah itu mati. Kalau ini orang musuhnya mati. Tapi kalau ulama enggak. Dan syuhada itu berjuang demi apa? Demi terciptanya ilmu lestari, ada ulama yang ngajar nanti begitu. Buat apa perang? Supaya nanti ilmu Rasul bisa dipelajarin untuk para ulama-ulama. Luar biasa. Ini ulama-ulama yang di atasnya syuhada.
Kalau orang-orang yang mati syahid aja mereka tidak mati kata Allah, jangan bilang mati, apalagi ulama. Jelas mereka hidup. Enggak percaya, kafir kita, murtad. Ini ayat Al-Qur'an yang ngomong. Mereka hidup. Mereka mendengar kita. Beliau-beliau ini ngelihat kita, sekarang ini ngelihat kita. Nah, makanya perlu kita yakini bahwa ketika kita berdoa bukan ke sini doa, bukan. Sama aja kita kayak orang sakit kita doain. Beb, saya lagi sakit, doain saya bismillah. Masa kita berdoa sama dia, wahai orang sakit, saya punya kakak kamu. Doa sama Allah, cuma pas kelempengan madhabnya madhab dia gitu. Begitu ya. Cuma kan kayak kesan kelihatannya. Kalau kelihatan kesan doa di depan kuburan, kesan doa. Nah, kesan itu belum tentu menunjukkan hakikat. Kita berdoa kepada Allah hanya saja di depan orang yang Allah cintai. Begitu. Rahmat itu akan turun. Ketika kita sebut nama orang soleh, nah ini bukan kita sebut di makamnya orang soleh. Ada jasad beliau yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita luruskan niat kita, insya Allah hajat gak usah pakai diomongin, dikabulin sama Allah. Antum punya hajat, punya kehidupan kita, itu sih gak usah pakai diomongin. Ya, ibaratnya kita datang nih, beliau ngelihat nih orang baik itu nggak mungkin ente pulang tangan kosong. Ya, nggak ada ceritanya, ente nggak dapat kebaikan apa-apa. Datang sama beliau, ya, kita lihat. Ya Habib, wahai fulan, kita ini datang luang ini, kita tinggalin keluarga kita, tinggalin rumah kita, capek-capek kita habis kerja, kita luangin rezeki kita semuanya. Terus beliau diam aja gitu. Udah pulang mau dapat apa kagak begitu. Beliau akan ya Rob, gabulkan hajat mereka. Pasti mereka doa sama Allah. Amal mereka putus, tapi mereka bisa beramal tapi enggak dapat pahala. Mereka di kuburan mereka ahya 'inda rabbihim yurzaqun di Al-Qur'an. Mereka dapat rezeki dari Allah. Mereka bisa beraktivitas, hanya saja putus amalnya. Jadi walaupun mereka sholat seperti gurunya Imam Bukhari, Thabit Al-Bunani, kuburannya lengser itu lagi sholat, ada yang lagi baca Quran, itu karena udah kayak malaikat. Malaikat itu mereka zikir jadi santapan mereka. Ya, rezeki mereka itu zikir, ibadah, doa, nolongin orang. Itu zikir, itu santapan mereka dan mereka menikmati itu. Bukan sarana ibadah dan nggak dibalas sama Allah. Nggak ada pahalanya. Hanya kenikmatan buat mereka, ada kepuasan batin. Dan antum pulang pasti bakalan nggak mungkin tangan kosong. Ya, cuma keberkahannya jangan instan, nggak bisa. Lihat ke depan, lihat anak-anak antum nanti keberkahannya, lihat sono. Lihat keberkahannya 10 tahun yang akan datang, 20 tahun, asal istiqomah dan dijaga hati kita ketika kita ziarah ke makam orang-orang soleh. Masih banyak lagi keterangan-keterangan seputar hal ini, cuma insya Allah segitu aja. Insya Allah saya rasa cukup, mudah-mudahan Allah terima ziarah kita, mudah-mudahan insya Allah Allah uruskan Allah dina wa hadrat Nabi Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Kita baca Al-Fatihah buat saya punya orang tua khusus. Walaupun tadi udah kita ikut sertain di doa karena tempatnya sempit. Al-Fatihah khusus sallallahu alaihi wa sallam dan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين الصراط المستقيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. Ta'awuf ya subhanakallahumma wa bihamdika ya salam. Nanti kalau antum doa atau kalau mau mulain baca ratib di rumah antum masing-masing tiap malam baca ratib, misalnya Al-Fatihah tuh yang pertama kan ada tuh di buku ya. Habib Abdullah Sahib Ratib, terus Habib Hasan Baharun guru kita masukin ke Habib Muhammad bin Muhsin Al-Abtal. Terus juga buat orang tua saya Habib Alwi bin Abdul Haddad, dan juga belakang sono Syarifah Umi Aisyah, itu nenek saya, ibunya ibu saya. Beliau yang didik saya kecil tuh, saya dibawa ke pengajian di mana-mana saya didoain sama beliau. Panggilannya Umi Aisyah. Kalau orang-orang daerah Pengasinan saya yang tua-tua masih pada kenal. Itu kalau antum baca kirimin Fatihah, titipin buat beliau-beliau. Insyaallah kita dapat keberkahan. Akhirnya aja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.